Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian kelas 8 SMP yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi dan juga tentu Bapak rindui. Karena sampai saat ini kita terpaksa harus terus belajar di rumah karena keadaan COVID-19 pada saat ini masih terus meningkat. Sehingga kita sama-sama Bapak mengajar dari rumah dan kalian belajar di rumah juga. Nah, anak-anak sekalian, tak lupa Bapak berdoa mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Yuk terus belajar. Anak-anak sekalian, saat ini kita lanjutkan pelajarannya sampai pada yang C, anak sekalian, yaitu isi, dudukan, dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Anak sekalian, tentu kalian sudah belajar di materi sebelumnya di B, yaitu apa saja isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Oke, tidak apa-apa, Bapak akan ulangi sedikit agar nyambung. Undang-Undang Dasar 1945, anak sekalian, memiliki bagian-bagian. Namun, bagiannya ini kita bagi dua dulu. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 45, tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki 3 bagian, yaitu pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun anak sekalian, setelah terjadinya perubahan, Undang-Undang Dasar 45 itu hanya memiliki 2 bagian saja, pembukaan dan isi. Ya, nah demikian anak sekalian. Nah, anak sekalian, sekarang ini kita akan membicarakan tentang isi yang pertama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kita bicarakan adalah makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah anak sekalian bunyi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu insya Allah kalian ada yang hafal ya, ada yang sebagian hafal, ada yang alinea 1 saja, ada yang alinea 1, 2, dan lain sebagainya. Tentu mudah-mudahan yang penting kalian adalah memahami. Kalau belum, ayo kita pelajari bersama. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak sekalian, yang pertama, pembukaan itu merupakan penjabaran dari proklamasi, yang mana pembukaan UUD 45 itu sendiri dijabarkan kembali dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Anak sekalian, kalian lihat di bawah ini, sebelah kiri kalian adalah teks proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik, yang sebelah kanan ini adalah teks proklamasi yang masih berupa tulisan tangan, ya, konsep yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, apa ini yang ada lingkaran? Di sini ada tertulis tahun 05. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Kenapa kok tahun 05? Kan seharusnya tahun 1945. Ya, anak sekalian, tahun 05 ini diambil dari tahunnya Jepang. Pada saat itu tahun 1945 itu bersamaan dengan tahun 2005, tahunnya Jepang. Oke, anak sekalian. Oke, kembali ke persoalan. Di pembukaan merupakan penjabaran dari proklamasi. Betul sekali anak sekalian bahwa ya ini adalah hubungan antara pembukaan dengan proklamasi. Pada intinya bahwa proklamasi yang hanya terdiri dari 2 alinea, proklamasi bahwa sesungguhnya kemerdekaan, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, ini bunyinya anak sekalian ya. Nah, anak sekalian,
Apa hubungannya dengan pembukaan? Pada intinya bahwa pembukaan itu adalah menjelaskan bunyi proklamasi secara terperinci. Karena proklamasi hanya terdiri dari 2 alinea singkat yang hanya merupakan pernyataan kemerdekaan, pengumuman bangsa Indonesia kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Itu intinya. Namun apa maksud dibalik dari proklamasi? Ini yang perlu ada penjelasan. Mengapa bangsa Indonesia harus proklamasi? Nah, itu dijelaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya alinea 1 pembukaan, anak sekalian. Misalnya alinea 1 di dalam pembukaan yang berbunyi alinea 1 dalam proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah bunyi pernyataan kemerdekaan. Kalau ada pertanyaan, mengapa merdeka? Maka itu dijawab di alinea 1 pembukaan. Alinea 1 pembukaan bunyinya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi, mengapa bangsa Indonesia melakukan proklamasi? Dijawab oleh alinea 1 pembukaan. Karena setiap bangsa memiliki hak untuk merdeka. Nah, begitulah selanjutnya anak sekalian, bunyi alinea-alinea di dalam proklamasi alinea 1 maupun alinea 2 dijelaskan di dalam pembukaan secara terperinci. Kalian bisa baca ini di teks yang ada di layar ya. Kalian bisa pause dulu, lalu kemudian kalian bisa baca. Kita lanjutkan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mengandung pokok-pokok pikiran yang melandasi lahirnya hukum tertinggi, hukum tertulis dan tidak tertulis di Indonesia. Anak sekalian, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran itu begini. Jadi 4 alinea itu kalau ibaratkan adalah parutan kelapa, lalu kita peras anak sekalian, maka akan keluar santan. Nah, santannya itulah pokok pikiran. Pokok pikiran itu kemudian nantinya akan dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar 45 menjadi bab dan pasal-pasal. Apa pokok pikiran? Yang pertama adalah negara persatuan. Secara singkat demikian, negara persatuan. Lalu kemudian negara keadilan sosial. Yang ketiga, negara kerakyatan. Dan yang keempat, negara ketuhanan dan kemanusiaan. Anak sekalian, kalau kita cermati bahwa bunyi dari pokok pikiran ini sama dengan bunyi dari Pancasila. Tetapi 4 pokok pikiran ini bukanlah Pancasila. Pancasila juga bukanlah 4 pokok pikiran. Bunyinya sama. Tapi kalian lihat urutannya berbeda. Kalau di dalam pokok pikiran ini yang pertama adalah negara persatuan, anak sekalian, ini kalau di Pancasila adalah sila ketiga. Negara keadilan sosial ini kalau di Pancasila adalah sila kelima. Negara kerakyatan ini adalah sama dengan sila keempat. Dan pokok pikiran keempat, negara ketuhanan ini sila ke-1 dan kemanusiaan sila kedua. Namun anak sekalian, walaupun pokok pikiran itu bukanlah Pancasila, tetapi kedua-duanya memiliki jiwa yang sama. Jadi hubungan antara pokok pikiran dengan Pancasila adalah jiwanya sama. Nah, sekarang kita lanjutkan anak sekalian ke kedudukan pembukaan. Pembukaan sebagai stat fundamental norm atau norma dasar berdirinya negara. Jadi, bagi bangsa Indonesia, anak sekalian, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu memiliki kedudukan yang sangat pokok, yaitu sebagai stat fundamental norm atau norma dasar berdirinya negara, atau
juga disebut sebagai kaedah negara yang fundamental, mempunyai hakikat kedudukan hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Nah, anak sekalian, apa maksudnya ini? Sebagai stat fundamental norm, artinya bahwa di dalam pembukaan itu mengandung hal-hal yang sangat pokok yang melandasi berdirinya negara. Negara Indonesia itu berdiri di atas landasan-landasan pokok, fondamen atau dasar yang jika pokok ini diganggu, dasar atau fondamen ini diganggu, maka akan terganggulah bangunan yang ada di atasnya, yang bernama Indonesia. Nah, kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu disebut sebagai kaedah negara yang fundamental atau stat fundamental norm? Karena, kenapa tidak boleh diubah? Karena mengubah pembukaan sama halnya dengan membubarkan negara Republik Indonesia. Sedangkan batang tubuh bisa diubah atau diamandemen. Kedudukan pembukaan adalah lebih tinggi dari batang tubuh. Ini inti-intinya begitu, anak sekalian. Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini memiliki kedudukan yang sangat strategis, sangat pokok, sangat sentral di dalam negara Indonesia. Kedudukannya paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar 45, apalagi dengan peraturan-peraturan yang lain, anak sekalian. Dalam sistem tata hukum RI, pembukaan UUD 45 pada hakikatnya telah memenuhi syarat sebagai pokok kaedah yang fundamental. Pokok kaedah negara yang fundamental dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan oleh pendiri negara. Pendiri negara itu adalah PPKI dan terjelma dalam suatu pertanyaan lahir sebagai penjelmaan kehendak pendiri negara. Yang kedua, bahwa pembukaan itu memiliki syarat sebagai stat fundamental norm atau pokok kaedah negara yang fundamental. Yang kedua, pernyataan lahirnya sebagai bangsa yang mandiri. Yang ketiga, memuat asas rohani, yaitu Pancasila, asas politik negara, Republik berkedaulatan rakyat. Di dalamnya juga ada tujuan negara di alinea keempat yang menjadi negara adil makmur. Lalu kemudian yang tidak tercantum di sini, di dalam pembukaan juga tercantum cita-cita negara Indonesia, yaitu di alinea kedua, anak sekalian, yaitu berbunyi merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang keempat, memuat ketentuan yang menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara. Nah, anak sekalian, empat hal itulah yang menjadi syarat dan sudah dipenuhi oleh pembukaan sebagai pokok kaedah negara yang fundamental. Dan syarat-syarat itulah yang menyebabkan bahwa pembukaan tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Yang boleh mengubah hanya pendiri negara, yaitu PPKI. Namun, semua anggota PPKI sekarang, anak sekalian, sudah mendahului kita kembali ke rahmatullah, sehingga pembukaan memang tidak boleh diubah oleh siapapun. Karena mengubah pembukaan sama dengan melakukan perubahan, merobohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, sekarang kita lanjutkan makna setiap alinea pembukaan. Kita ketahui bersama bahwa pembukaan memiliki 4 alinea, anak sekalian. Dan masing-masing alinea itu memiliki makna tersendiri. Sekarang kita belajar alinea pertama. Alinea pertama berisi tentang pernyataan objektif bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan semua bangsa di dunia dapat menjalankan hak kemerdekaannya yang merupakan hak asasinya.
pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang segala bentuk penjajahan. Tentu kalian masih hafal bunyi alinea pertama, anak sekalian, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, anak sekalian, kita lanjutkan ke bunyi makna alinea kedua, anak sekalian, berisi tentang perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan yang telah dicapai bukan merupakan tujuan akhir dari bangsa Indonesia, tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kata yang terakhir inilah merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Kita lanjutkan ke alinea ketiga. Alinea ketiga berisi tentang motivasi spiritual yang luhur, bahwa kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Juga memotivasi real dan material bahwa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan atau kepercayaannya, pernyataan kembali atau pengukuhan proklamasi kemerdekaan. Kalau kita kembali kepada bunyinya, anak sekalian, pembukaan alinea ketiga adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginannya luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Oke, kita lanjutkan ke alinea keempat, anak sekalian. Alinea keempat berisi tentang satu, tujuan negara. Tujuan negara Indonesia ada 4. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Yang C, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu juga berisi tentang negara berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Dan yang ketiga, negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila. Itulah tadi bahasan kita yang kita pelajari pada materi kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengertian, pemahaman kepada kalian. Jika belum paham, anak sekalian, kalian bisa membuka Google Classroom kalian di bab 2 bagian C. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan masih belum paham lagi, kalian bisa tanyakan ke Bapak ketika kita ketemu kembali di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.